Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Firman Panipahan. Jokowi siap keliling daerah bersama PSI dan Projo untuk memenuhi berbagai macam undangan dari masyarakat di berbagai macam agenda. Tentu ini satu yang biasa saja sebenarnya, namun karena yang digandeng adalah PSI dan Projo, yang kita tahu Projo artinya pro Jokowi, ini menimbulkan satu pembicaraan baru tentang politik belakangan ini, politik yang sedang berlangsung saat ini gitu ya. Bahwa kita tahu Jokowi berkali-kali berkata bahwa dia tidak mau lagi cawe-cawe, tapi pada akhirnya itu tidak terjadi. Bahkan dia menjilat ludahnya sendiri, dan itu biasa terjadi di Jokowi. Namun banyak sekali orang yang menghujat ya, mencaci maki dan sebagainya, dan akhirnya beliau juga emosi dan marah mengatakan di Jogja ini saya akan lawan. Eh, Begini, saya justru belakangan ini mulai mengagumi seorang atau sosok seorang Jokowi gitu, karena memang dari sejarah mantan-mantan presiden kita di Indonesia, dari Soekarno, Soeharto, Habibie, kemudian Megawati, Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian beliau Joko Widodo, dan saat ini Prabowo Subianto. Semua presiden memiliki latar belakang yang unik dan menarik, dan hanya saja kita temui Jokowi bukanlah dari kalangan dalam tanda petik darah biru. Nah, ini yang kemudian membedakan antara presiden di masa lalu dengan Jokowi, mantan presiden Jokowi. SBY selesai menjadi presiden, dia bernyanyi, membuat album, melukis dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan Jokowi. Jokowi dia adalah seorang yang berlatar belakang, seorang yang apa ya, orang biasa gitu, yang pada akhirnya ketika lepas dari jabatan kepresidenan dia ikut menjadi orang biasa lagi gitu. Itu yang membuat saya kagum. Dari kalau kita lihat dari pendekatan psikologi, memang psikisnya itu sangat kuat. Latar belakang Jokowi itu sangat kuat, bahwa dia tidak pernah pamer kemegahan, kesuksesan dan lain sebagainya, tapi justru ingin menunjukkan bahwa dia sebagai masyarakat biasa yang menyemplung di dalam dunia politik dan pada akhirnya mengerti sejauh ini politik Indonesia, dan mengerti sekecil apapun tindakan memberi perubahan, pada akhirnya ungkapan-ungkapan yang dulu dia anggap itu menyesatkan, dia langgar sendiri dalam pengertian positif. Jadi tidak ada kalimat yang seharusnya dipertahankan mati-matian jika kalimat itu atau di masa lalu pernah mengatakan itu dan itu tidak relevan gitu. Dan Jokowi pernah mengatakan dia akan kembali ke Solo dan tidak mau cawe-cawe politik, ternyata dia tidak bisa gitu ya. Karena kalimat itu justru membelenggu dirinya untuk berekspresi, untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Itu yang luar biasa menurut saya. Dan saya mulai kagum karena memang tidak ada salahnya merevisi kalimat di masa lalu atau merevisi pemahaman di masa lalu gitu. Hanya saja ya, banyak hanya sajanya. IKN bermasalah itu kan, dan berbagai macam banyak masalah lainnya. Tapi khusus pada bagian ini saya sangat mendukung Joko Widodo keliling dunia bersama PSI, Partai Sosial ya, Sosialis Indonesia. Ini partai yang dikenal dengan partai anak muda yang masih dalam proses yang terus bertumbuh,
Itu keren sekali sebagai salah satu warna baru di dunia politik gitu ya. Tidak hanya dihuni oleh orang-orang tua yang anti perubahan. Mungkin itu komentar saya dengan Pak Jokowi. Dia mengatakan saya sudah sehat dan saya siap. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.